Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga untuk segala pertolongan dan kebaikan-Mu Tuhan kepada kami anak-anak-Mu, ahli waris-Mu, orang-orang kudus Tuhan yang hadir di gereja kudus Tuhan, gereja tubuh Kristus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami merasa sangat dan terus diperbaharui semangat kami untuk memperbaharui pengetahuan kami tentang kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Juga Tuhan berkati setiap jemaat yang menonton lewat live streaming yang berhalangan hadir pada hari ini. Kami percaya kami memiliki sukacita yang sama Tuhan, dan mudah-mudahan minggu depan bisa bersama-sama dengan kami di sini. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Kau kiranya kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, dan kami bisa mengerti setiap firman yang akan kami dengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya berkenan untuk duduk kembali. Shalom. Salam kudus untuk kita semua. Salam kudus. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Karena Tuhan selalu luar biasa. Ya. Hari ini saya kembali berkesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Ya. Saya percaya, kita semua percaya Bapak Ibu bahwa sukacita itu apalagi kita yang sudah selamat ya, sudah menjadi orang-orang kudusnya Tuhan, akan selalu diperbarui, betul. Dan untuk itu juga kita punya tanggung jawab yang jauh lebih besar begitu ya terhadap kehidupan ini kepada Tuhan tentunya, apalagi di mengambil bagian dalam pelayanan, betul ya, karena kita juga harus saling memberikan, selalu siap sedia memberikan atau bersiap diri begitu apapun yang terjadi kondisinya begitu. Nah pada hari ini Bapak Ibu, bersyukur sekali karena saya mempunyai kesempatan juga untuk kembali membagikan firman Tuhan. Dan minggu lalu begitu ya, 2 minggu lalu maksud saya, pada minggu kedua ya, saya menyampaikan bagaimana kita harus terus menempuh dan menyambut di mana letak dari kekuatan Allah. Kita sudah sama-sama belajar begitu ya, yang memampukan kita tentunya letak kekuatan Allah yang memampukan hidup kita ya, dan menjalankan kehendak Allah, kehendak Yesus, sehingga pelayanan kita kepada Tuhan kedepannya tetap berjalan selaras dengan program kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya beberapa kali sampaikan, gitu ya, sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kedepannya kita akan mengawali setiap pemberitaan kita seputar bagaimana kita memahami kekuatan fondasi iman kita bersama. Ya, mungkin beberapa kali saya menyampaikan di sini itu seputar dengan fondasi, karena fondasi ini merupakan hal terpenting begitu ya, bukan hanya saja terhadap bangunan begitu ya, apapun itu yang ingin kita bangun, tetapi juga iman kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan. Tentunya kita juga harus memiliki fondasi, dan fondasi ini bagi orang percaya adalah sangat-sangat penting, sebab kita sangat membutuhkan hal itu. Dalam apa? Dalam menjalankan tugas. Kita ini punya tugas Bapak Ibu, tapi tugas orang percaya ini tugas yang mulia ya, tugas yang mulia yang Tuhan percayakan. Tuhan mempercayakan tugas kepada kita, tugas yang mulia kepada kita. Kalau kita tidak memiliki fondasi, kita akan sangat kesulitan untuk melakukan tugas itu ya, supaya kita tidak sampai jatuh ya, tidak sampai jatuh kepada pengandalan diri sendiri begitu ya, melainkan tetap berpegang teguh dan bersandar kepada belas kasihan Tuhan semata. Khususnya apa?
khususnya dalam upaya kita mengerjakan dan membangun jemaat kudusnya Tuhan di gereja tubuh Kristus. Amin ya, Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya akan membawakan topik kecukupan kasih karunia Tuhan Yesus. Ya, kecukupan kasih karunia Tuhan Yesus. Siapa yang tahu di sini Bapak Ibu seberapa besar kasih karunia Tuhan Yesus itu? Ada yang bisa menjelaskan atau sedikit menggambarkan dengan kata-kata mungkin? Apa? Tidak terbatas, Ibu? Tidak terukur. Ada lagi? Tidak terselami. Oke, tidak terbatas, tidak terukur, tidak terselami. Ada lagi yang bisa menggambarkan itu? Atau kita bisa melihat dari jawaban-jawaban tadi ada satu kesamaan. Apa itu? Kalau tidak terukur berarti tidak bisa diukur. Ya, tidak terbatas artinya unlimited, betul ya? Maksudnya itu tidak kalau di dalam kita bisa pakai bahasa infinity. Infinity itu berarti tidak ada ujungnya, begitu ya? Tidak terbatas, tidak ada ujungnya. Dia itu dilambangkan dengan angka 8. Jadi tidak ada ujung yang yang bisa sampai begitu ya goalnya, tapi terus berputar begitu, infinity, tidak ada habisnya, tidak terselami, betul. Nah, dari semua itu ya, dari kasih karunia itu, dari semua bayangan atau yang tadi sudah kita dengarkan begitu ya, ternyata manusia, khususnya orang percaya, bisa mengalaminya. Ya, bisa mengalaminya, sesuatu yang tidak terbatas begitu ya, yang daripada Tuhan Yesus tentunya, karena tidak ada lagi yang tidak terbatas di luar daripada Tuhan Yesus, gitu ya. Ternyata orang percaya bisa mengalaminya, ya, bisa dan dapat mengalaminya. Sekarang pertanyaannya, what, apa, kemudian when, kapan, dan how, bagaimana. Nah, ini kita harus tahu Bapak Ibu, ya. Nah, semuanya tergantung daripada pemahaman yang benar tentang kasih karunia. Kalau kita tidak memahami betul bagaimana tentang pemahaman dari kasih karunia, ya, itu akan sulit menjadi peka terhadap apa yang kita alami, ya, di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, saya awali dengan pertanyaan, apa yang menyebabkan kira-kira di dunia ini ya, di dunia ini adalah jahat Bapak Ibu. Tidak ada yang baik, semua jahat gitu ya. Apalagi kita hidup di dunia yang jahat ini, tentunya banyak manusia yang tidak mengindahkan apa itu firman Tuhan. Betul? Ya, betul, sangat betul. Ya, pertanyaannya, apa yang menyebabkan banyak orang tidak tertarik mendengarkan firman Tuhan? Itu pertanyaan dasar. Pertanyaan yang saya pikir ada yang mau jawab, ada yang sulit dijawab, tapi kita juga tahu sebenarnya jawabannya apa. Kira-kira apa yang menyebabkan banyak orang tidak tertarik mendengarkan firman Tuhan? Ya, kalau orang tertarik mendengarkan firman Tuhan, banyak sekali orang yang diselamatkan. Betul? Ya, sangat betul. Banyak sekali pos PA ataupun pelayanan-pelayanan yang dibuka di luar dengan mudah. Karena apa? Ketertarikan orang dalam mendengarkan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran. So, kalau dia tidak mendengar, iman itu tidak akan bekerja. Ya, itu terjadi dan itu fakta, begitu ya. Karena pasti banyak orang yang mempunyai spirit yang sama begitu ya di luar sana untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan gitu, dan menggapai pengetahuan akan kebenaran kalau memang mereka ingin sekali mendengarkan firman Tuhan. Tetapi banyak sekali yang tidak tertarik. Ya, salah satu jawabannya dari penelitian lapangan gitu ya, ini adalah karena disebabkan oleh para pengkhotbah. Nah, ini terjadi bukan karena jemaatnya. Jadi jemaat ini dapatkan firman dari pelayan firman yang menyampaikan, begitu ya.
Para pengkhotbah di mimbar-mimbar gereja kebanyakan tidak mengerti apa itu kasih karunia Allah di masa kini. Begitu ya. Jadi membagi firman kebenaran dengan tepat itu sangat penting. Dan di masa ini yang bisa kita dapatkan dan yang diperuntukkan oleh manusia adalah kasih karunia Tuhan pada masa ini. Mereka sangat tekun mengkhotbahkan firman Tuhan, tetapi tidak menekankan firman kasih tentang kasih karunia sama sekali. Sehingga umat atau jemaat, begitu ya, jemaat yang mendengarkan, mereka menganggap kasih karunia itu cukuplah dibicarakan hanya sekedar. Bapak Ibu tahu apa itu sekedar? Angin lalu, lewat, begitu saja. Sudah. Dan bukan menjadi pusat perhatian dan kehidupan umat Kristen. Sekali lagi, banyak sekali yang tidak menekankan tentang firman kasih karunia, sehingga banyak dari mereka yang menganggap itu sebagai sesuatu hal yang hanya sekedar dan bukan menjadi pusat dan dari kehidupan, pusat perhatian dari kehidupan mereka, umat Kristen pada saat ini. Padahal Bapak Ibu, secara doktrinal, begitu ya, secara doktrinal bisa dikatakan tanpa adanya kasih karunia, maka tidak ada kekristenan di dunia pada saat ini. Betul? Kalau Yesus tidak mati menghapuskan segala dosa umat manusia, apakah akan terjadi banyak sekali orang percaya di dunia ini? Tidak akan ada. Tidak akan terjadi adanya kekristenan di dunia saat ini kalau pengampunan segala dosa atau kematian Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu itu tidak terjadi. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena kita harus tahu bahwa secara doktrinal bisa dikatakan tanpa adanya kasih karunia, maka tidak ada kekristenan di dunia sekarang ini. Contoh Bapak Ibu, berapa banyak pemimpin gereja yang telah berusaha untuk membuat supaya pelayanan mereka ini survive atau bertahan lama. Berapa banyak gereja, pemimpin gereja pada saat ini berusaha untuk agar pelayanan mereka ini bertahan lama, begitu ya, dengan menginvestasikan finansial mereka kepada program-program pembangunan yang sifatnya secara fisik dan finansial. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk tujuan jangka panjang. Tetapi apakah itu salah? Tidak. Apakah itu salah Bapak Ibu? Tidak. Itu tidak salah. Ya. Yang salah adalah kalau mengabaikan tentang pengajaran keselamatan umat yang hanya berdasarkan iman dan kasih karunia dan bukan dengan perbuatan-perbuatan. Banyak sekali Bapak Ibu jor-joran, dan saya sangat salut hal itu. Di luar sana banyak sekali mereka bergotong royong untuk membangun. Betul, itu sangat penting. Satu, demi kenyamanan kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di gereja. Betul ya? Dan itu sangat penting. Itu penting, tapi ada yang lebih penting daripada itu. Kalau kita berfokus pada hal-hal yang kelihatan, kita akan tidak peka dengan apa yang Tuhan sediakan dan Tuhan berikan lewat kasih karunia itu. Karena itu, seperti yang tadi sudah dibilang, tidak terbatas, tidak terukur. Ini semua terukur Bapak Ibu. Yang manusia lakukan di bumi, itu semua terukur. Ada yang tidak terukur? Yang manusia lakukan? Tidak ada. Karena apa? Manusia sifatnya terbatas. Manusia sifatnya fana. Mereka fokus untuk menghabiskan atau terfokus pada hal-hal yang terbatas, tapi tidak mengindahkan apa hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi orang-orang percaya pada saat ini, yaitu keselamatan dan pengakuan akan kebenaran. Itu dia.
Tentu saja sangat jarang hal semacam itu, Bapak Ibu, terdengar mengenai pemberitaan firman Tuhan tentang keselamatan, kasih karunia daripada Tuhan. Itu sangat-sangat jarang, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita percaya bahwa keselamatan itu hanya diperoleh melalui iman dan bukan hasil usaha manusia. Itu sangat jarang, Bapak Ibu. Karena itu, cara mereka menginvestasikan waktu, tenaga, ya Bapak Ibu, kemudian pikiran dan hal-hal penunjang secara material dan lain-lain adalah untuk hal-hal yang membawa manusia ke jalan kebinasaan tanpa mereka sadari. Sehingga tidak heran hal-hal itu telah membuat banyak orang akhirnya tidak tertarik, Bapak Ibu, tidak tertarik dan tidak menginginkan kebenaran Allah. Kebenaran Allah masa kini, yaitu berkat kasih karunia Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya tanpa perbedaan. Bapak Ibu, maka tidak heran ya kita bisa melihat dengan mudah di zaman sekarang ini orang-orang lebih mengejar kesenangan diri pribadi atau itu pun kelompok, ya, atau kelompok, lalu memutuskan diri mereka merasa puas dengan apa yang mereka usahakan bagi diri mereka, dan mereka berharap dapat bertahan selamanya, ya, bertahan selamanya sekalipun hal-hal yang mereka perjuangkan tersebut bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka tidak akan tertarik untuk mengecek atau meng-cross-check kembali, menguji kebenarannya sebagai seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, apa? Yang tahu? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang benar. Jadi semuanya harus diuji. Bahkan nanti pun kita akan diuji. Apakah kita benar-benar tahan uji atau terbakar? Ya. Tapi itu tidak menghilangkan keselamatan, ya Bapak Ibu. Kita harus tahu. Nah, Bapak Ibu, tetapi kepada kita, orang-orang kudusnya Tuhan, Allah menghendaki agar kita meresponi kehendak Allah yang mampu membuat kita memiliki kesadaran-kesadaran yang lebih tinggi dan mulia tentang kasih karunia Allah. Sekalipun hanya sedikit orang-orang yang benar-benar serius memperhatikan kehendak Allah tentang kasih karunia, ya, kita harus mengambil sikap hati dengan setia kepada kasih karunia, sama seperti Tuhan pernah. Nah, maka Bapak Ibu, motivasi kita bekerja keras itu dibangun bukan pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya temporer atau sementara, gitu ya, tetapi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kita jalani, yang terdalam dalam kehidupan yang kita jalani sebagai pengikut Yesus, yaitu mengalami kecukupan tentang kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus, ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba buka Galatia pasalnya yang ketiga. Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ini surat dari bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu. Dua. Hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Tiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya, benar. Oke, banyak sekali teguran-teguran yang Paulus berikan
situ kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pertama dia mengatakan bahwa hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Ya, ini semua pertanyaan Bapak Ibu. Ya, banyak sekali pertanyaan. Siapa yang mempesona kamu? Bukankah Yesus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Kemudian dia bertanya lagi, adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Kira-kira jemaat-jemaat di Galatia ini sudah tahu atau belum apa yang jawaban dari yang ditanyakan oleh Rasul Paulus ini? Hah? Sudah? Sudah. Karena mereka orangnya selamat. Jadi itu pertanyaan yang seolah-olah sebenarnya membuat ingin menyadarkan Bapak Ibu. Ya, bukan berarti bahwa jemaat Galatia ini tidak tahu. Ya, tapi Paulus ingin menegaskan bahwa sekarang dunia ini tidak tertarik pada kasih karunia. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan bebas. Dengar. Dunia pada saat ini tidak tertarik pada kasih karunia karena mereka tahu bahwa mereka tidak terfokus pada kasih karunia karena mereka akan berbenturan dengan yang seharusnya mereka lakukan di dalam kehidupan mereka yang seturut dengan kehendak Allah. Dunia menilai orang percaya yang setia kepada kasih karunia sebagai orang-orang yang lemah dan dianggap gagal. Ya, orang-orang di dunia saat ini menganggap orang-orang percaya ini orang-orang yang lemah, orang-orang yang gagal. Ya, karena apa? Kenapa Bapak Ibu? Karena orang-orang yang setia bertumbuh dan berakar terus dalam pemberitaan kasih karunia dianggap tidak berhasil mencapai ekspektasi mereka tentang kemakmuran hidup di dunia ini. Ya, jadi mereka menganggap bahwa orang yang setia bertumbuh dan berakar di dalam kasih karunia dianggap tidak berhasil mencapai ekspektasi dunia ini di dalam kemakmuran hidup di dunia pada saat ini. Makanya tadi Paulus memberikan banyak sekali pertanyaan seperti karena apa itu yang terjadi di jemaat Galatia. Mereka pikir kasih karunia itu tidak cukup, padahal itu lebih daripada cukup. Menguatkan, memampukan. Tapi apa? Kenapa jadi akhirnya orang percaya banyak sekali berpikiran seperti itu? Ya itu karena kita hidup di dunia yang sudah banyak sekali sudah jahat, dan pada akhirnya kita tergoda dan terlena, dan yang ingin kita lakukan di dunia ini adalah menyenangkan ekspektasi manusia, bukan apa yang kehendak Tuhan inginkan di dalam hidup orang percaya. Jadi mereka melebeli orang-orang percaya ini, mereka ini nggak sukses, orang-orang yang karena apa? Seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa yang mereka lihat adalah hal-hal yang kelihatan dan terbatas seputar dengan kemakmuran, kekayaan, kejayaan. Ya, sekarang semua begitu. Kalau hal-hal seperti itu yang kita lihat, itu hal-hal duniawi Bapak Ibu. Jujur saya sampaikan. Kenapa? Karena itu semua hanya bisnis. Karena mereka melihat itu semua dari bisnis. Kenapa saya bilang begitu? Sekarang ini, kalau kita analogikan itu sebagai sebuah usaha, ya, ini sebuah usaha. Usaha itu banyak ya. Itu usaha itu bisa dimulai dari yang kecil. Kalau kita bisa katakan itu sukses, apakah usaha itu akan bangkrut atau mendapatkan keuntungan yang besar? Keuntungan yang besar, betul ya? Makin lama makin besar, betul ya?
Misalnya contoh kalau kita mulai dari berjualan gitu ya, Bapak Ibu, berjualan dari warung lah contoh, begitu ya, kecil-kecilan, kemudian punya ruko, kemudian punya grosir, kemudian cabang di mana-mana, kita akan menganggap itu sebagai sebuah kesuksesan. Gak mungkin kita bilang masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau itu yang menjadi ekspektasi dari standar, maksud saya menjadi standar ya kesuksesan sebuah gereja, apakah itu salah? Tapi yang harus dilihat, apakah kamu bisa memanfaatkan itu menjadi memberikan pengetahuan kebenaran, menyampaikan pengetahuan kebenaran akan keselamatan. Nyatanya tidak. Tidak. Nyatanya tidak. Karena apa? Manusia saat ini ya melihat sebuah kesuksesan itu atau kejayaan itu dari hal-hal yang bisa kelihatan oleh mata. Bukan tentang pertumbuhan iman dari setiap jemaat yang mereka layani. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kalau misalnya kita bisa masuk ke gereja terus kemudian mengatakan bahwa banyak, apakah dari antara kalian ketika kalian mati, setelah kalian mati kemana? Seberapa banyak orang yang akan mengatakan saya percaya saya setelah mati saya akan ke surga? Seberapa banyak itu bisa kita dengarkan dari orang-orang di luar sana? Banyak. Kalau di sini aja deh, nggak usah jauh-jauh, ya jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Apakah kita semua sudah percaya ketika kita mati kita akan masuk surga? Pasti. Masuk surga. Pasti. Tapi kalau di luar sana, apakah kita bisa mendengarkan dan selantang ini berbicara? Tidak. Who knows? Nggak ada yang tahu juga. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu berarti banyak sekali ekspektasi-ekspektasi dunia yang ingin dikejar, bukan bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kasih karunia kepada orang-orang kudusnya Tuhan. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa inti dari kehidupan iman Kristen itu apa? Kasih karunia. Sudah, titik. Kasih karunia, titik. Tidak ada lagi hal yang lain. Boleh kita baca pernyataan dari Rasul Paulus kepada jemaat kudus Tuhan di Filipi. Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai ke 10. Kita dengarkan dari perspektif yang lain dari Rasul Paulus tetap. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Ini dari pernyataan Rasul Paulus tentang bagaimana dia hidup di dalam kasih karunia. Apakah standarnya sama dengan orang-orang di dunia pada saat ini ataukah berbeda? Kita akan lihat dari perspektif Paulus ya, sebagai Rasul Tuhan. 7 Filipi 3 ayat 7 sampai 10. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku searah kuanggap rugi karena Kristus. 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena tadi hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Ini perspektif dari Rasul Paulus yang hidup di zaman kasih karunia. Ini kasih karunia yang Paulus rasakan di dalam kehidupannya, ya, di jemaat Filipi, dan ia menyadarkan juga kita semua tentang bagaimana kasih karunia itu bekerja sekarang. Ya, maka ketika kita berbicara tentang
Tuhan Yesus, Bapak Ibu, kita berbicara tentang kasih karunia. Tidak terlepas dari itu pemberitaan terhadap Kristus itu dari kasih karunia. Tidak. Kristus sama dengan kasih karunia. Jadi kalau kita memberitakan tentang Kristus, tentang Tuhan Yesus, kita harus berbicara tentang kasih karunia. Jika tidak demikian, maka pembicaraan itu akan sia-sia semata. Ya, karena itu ketika kita mendengar, ya, banyak orang berbicara tentang ajaran bahwa keselamatan diperoleh setiap orang karena perbuatan-perbuatan baik, karena melakukan ritual-ritual keagamaan, berpuasa, melakukan berbagai mujizat-mujizat penyembuhan, mengusir setan, dan sebagainya. Ingatlah semua, itu bukan tentang kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Saya gagas, bukan saya, firman tentang Tuhan. Saya hanya menyampaikan. Saya menyampaikan apa yang firman Tuhan sampaikan, bahwa itu semua bukan tentang kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu semua, kita semua yang sudah selamat khususnya, ingin merasakan kasih karunia lewat hal-hal yang tadi, jam sekali akan kepada Tuhan yang sejati. Amin ya, Bapak Ibu. Dia menolak kasih karunia apa? Grace. Karena mereka selalu mendefinisikan maka dari kehidupan yang mandiri dan mapan adalah kerja keras. Ya, kalau mau mapan ya kerja. Gitu. Jadi mereka ini selalu mendefinisikan makna dari kehidupan yang mandiri dan mapan itu adalah dari kerja keras. Jelas pemikiran tersebut adalah bertentangan dengan definisi kasih karunia dalam Alkitab ya. Apakah manusia mendapatkan kasih karunia Allah dengan bekerja pada saat ini? Tidak. Ya, manusia karena saat ini keselamatan itu tidak bekerja. Keselamatan itu bukan hal yang murah, murah, ya. Tidak. Kasih karunia itu sesuatu hal yang mahal. Yes. Mahal sekali. Seberapa mahal? Mahal banget. Mahal sangat mahal, gitu ya. Tidak ada yang bisa membayar itu. Saya beli kasih karunia Tuhan deh. Gak mungkin, Bapak Ibu. Suatu hal yang mustahil, yang mustahil, Bapak Ibu. Ya, hal yang mustahil kita bisa membeli kasih karunia Tuhan. Mendapatkannya tidak mungkin dengan perbuatan manusia. Sangat tidak mungkin, ya, Bapak Ibu. Coba kita buka Roma pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-24. Apa di situ dikatakan, Bapak Ibu? Roma 3 ayat 24. 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma. Apa itu cuma-cuma? Gratis. Apa itu gratis? Cicil? Tidak. Kalau ibu-ibu semua, kalau ibu biasanya yang belanja pasti ibu-ibu ya. Ada di sini bapak belanja. Oh pasangan. Itu kan di rumah sendiri ibu. Oh biar juga. Jadi kalau biasanya ibu-ibu begini ya, yang ingin misalnya contoh lah ke belanja, melihat hal yang ini gratis bu, kira-kira kita sampai enggak? Pasti ya, pasti ambil dua gitu ya. Kalau yang namanya gratis berarti kita tidak
silakan Bu diambil, bisa ambil tangan ini, nggak begini, beda, gitu ya. Kalau namanya gratis begitu, ya karena kita tidak ingin menyanyiakan apa yang dibilang gratis. Ya kalau gratis berarti tidak bayar, tidak ada sepeser pun sesuatu yang kita keluarkan untuk membeli barang itu. Sama dengan halnya kasih karunia. Siapa yang bayar? Tuhan Yesus. Yesus sendiri yang bayar. Apakah kita Tuhan Yesus, saya berikan ini, saya berikan ini? Bisa. Karena apa? Yesus membayarnya dengan darah yang mahal. Darah Yesus yang tercurah 2 tahun yang lalu itu membayar semua. Lunas dibayar satu kali saja untuk selama-lamanya. Kita diberkati Allah dan kita hidup dalam kasih karunia, dalam damai sejahtera Allah adalah dengan menerima kuasa dari sesuatu yang kita terima dengan cuma-cuma, bukan hasil kerja keras kita punya semua jadi damai sejahtera. Itu adalah dari sesuatu hal yang kita terima dengan gratis, cuma-cuma, bukan hasil kerja keras. Berapa pasalnya yang kelima ayat 8 sampai 10? Ya, kita maju sedikit. Berapa pasalnya 5 ayat 8 sampai 10? 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk siapa? Untuk kita. Ketika apa? Ketika kita masih lemah dan berdosa. 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Sebab kalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh anak-anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sesuatu yang bukan hayalan, pasti, tidak mudah-mudahan. Ya, ini penting Bapak Ibu, luar biasa sekali tentang kasih karunia ini. Pasti dan tidak mudah-mudahan, itulah yang mencukupkan. Itulah cukup kasih karunia Yesus sendiri bagi kehidupan kita orang percaya. Sangat-sangat luar biasa bahwa di Roma tadi pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai 10 mencatat bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Tetapi sekarang apakah kita masih berdosa? Tidak lagi. Ya, Bapak Ibu dengar tadi bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa, bukan ketika kita sudah menjadi orang-orang baik, bukan ketika kita sudah menjadi orang yang sudah benar, bukan. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita sebelum, ketika kita masih berdosa. Ya, sesungguhnya tidak ada orang atau tidak ada manusia yang tergolong baik di hadapannya. Ya, tidak ada. Hanya karena kasih karunia lah kita memperoleh keuntungan yang besar dalam kehidupan. Ya, Bapak Ibu. Maka ya, dari semua yang sudah kita pelajari pada hari ini, marilah kita terus menginginkan apa yang terdalam di hati Allah saat ini. Keinginan Allah saat ini, kehendak Allah saat ini, bukan kehendak manusia. Ya, menginginkan kehendak manusia akan menjadi sesuatu hal yang kesia-siaan.
Tetapi menginginkan kehendak Allah itulah yang menjadi sukacita besar bagi kita. Amin ya. Amin. Bukan apa yang di hati manusia, yang pasti kita sudah tahu itu tidak dapat menolong kehidupan kita. Jangan melakukan apa yang manusia inginkan, hati manusia inginkan, karena hati manusia berubah-ubah. Betul ya? Kadang hari ini iya, nanti sore beda. Kalau kita menginginkan melakukan apa yang hati manusia inginkan, kalau lagi galau bagaimana? Manusia kalau lagi galau sulit diajak bicara. Harus tunggu dulu. Aku butuh waktu. Waktu apa? Kamu dikasih Tuhan waktu kok. Kok jadi seolah-olah waktu itu punya kamu? Bukan, nggak ada. Itu kalau kita jelaskan atau kita inginkan hati manusia, pasti begitu. Repot Bapak Ibu kalau kita lakukan apa yang manusia inginkan. Lakukanlah apa yang Tuhan inginkan, kehendak Allah inginkan. Yakin dan percaya bahwa itu bukan sesuatu hal sia-siaan. Sukacita itu terus di dalam hati. Jadi jadi yang kalau misalnya seandainya kita lebih sering khawatir, jadi khawatirnya berkurang. Khawatir itu perlu, tapi tidak boleh berlebihan. Gitu. Hal-hal seperti itu akan terus diperbaharui di dalam kehidupan manusia karena cukup kasih karunia yang daripada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, marilah kita terus menginginkan apa yang dapat menolong kita bertahan dengan pasti dan disertai jaminan yang kekal. Marilah kita terus menginginkan apa yang sungguh-sungguh memuliakan Allah, memuliakan Tuhan, yaitu kasih karunia-Nya, bukan apa yang memuliakan diri kita sendiri atau dunia. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk keselamatan dan pengorbanan yang Kau lakukan 2000 tahun yang lalu. Kami menjadi mengerti Tuhan makin banyak dan makin diperbaharui hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa kehidupan kami di dunia ini sering kami menjadi lemah. Tapi Tuhan, kami percaya cukup kasih karunia-Mu bagi kami. Kami Tuhan ingin terus belajar bagaimana memampukan diri kami untuk setia di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, melakukan kehendak Allah adalah hal yang terpenting bagi kami setelah kami menjadi orang-orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, kami ingin terus belajar untuk tetap setia, kami terus belajar untuk terus melayani Tuhan. Karena itulah yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan. Kami percaya kami semua dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Perbarui terus untuk terus menjadi kuat dan bukan menjadi lemah. Karena kami percaya bahwa kasih karunia Allah akan terus menguatkan kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemberitaan Tuhan yang sudah kami dengarkan. Semoga ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan acara pertemuan ibadah minggu kami dari awal Tuhan sertai hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada